adalah kebiasaan atau tingkah laku yang positif yang muncul dari dalam diri kalian sendiri tanpa ada paksaan dari pihak sekolah. Itu ya. Contoh, masuk sekolah harus sesuai peraturan sekolah yang sudah diberikan. Misalnya masuk jam 7, itu kamu harus tepat waktu jam 7. Gitu ya. Membawa buku sesuai jadwal, itu juga termasuk peraturan ya, yang harus kita yakini, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan ibu guru harap itu sudah ada pada diri kalian sendiri, itu ya. Nah, sebelum terbentuk keyakinan kelas, kita bentuk dulu peraturan kelas. Nanti kita sepakati bersama, dan itu nanti akan jadi keyakinan kelas dan kita jalani bersama. Itu ya. Kamu bebas mencurahkan pada lembaran kertas ini. Bu guru kasih satu per satu. Palingnya berapa enggak? Sudah? Masih kurang? Kurang satu? Ya sudah. Masih kurang enggak? Ini barangnya enggak berapa enggak? Sakit? Ya, semoga Mbak Rahma cepat sembuh. Sudah dari sini kok? Sudah ditengok? Sudah. Sudah lumayan, sudah mendingan. Semoga cepat sembuh saja. Ya, silakan ditulis peraturan apa yang akan kita tuangkan selama pembelajaran IPA. Nanti bisa kita sepakati ya. Bebas, kamu boleh mencurahkan pendapatmu tanpa dipaksa oleh guru. Guru tidak maksa kok, bebas. Yang penting jangan enaknya sendiri. Misalnya makan di kelas boleh guru. Lari-lari kelas guru. Yang sudah satu saja, satu siswa satu ya. Tidak usah banyak-banyak. Yang sudah silakan ditempel sini. Tempelnya yang rapi ya. Gak apa-apa.
tahu kocak. Iya anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurrafiq dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi atas pembuatan keyakinan kelas bersama dengan Ibu Rianti. Keyakinan kelas ini dibentuk bertujuan agar tercipta kebudayaan positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Yang saya rasakan setelah dibentuk keyakinan kelas dan sudah dijalankan selama 1 minggu ini, alhamdulillah setiap pembelajaran kondisinya sudah agak baik. Siswa menjadi lebih disiplin, tertib, dan tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga suasana pembelajaran lebih nyaman dan kami fokus mengikuti pembelajaran. Terima kasih Bu Rianti, semoga kedepannya kami menjadi siswa-siswi yang punya karakter positif dan menjadi manusia yang berguna kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rustono SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Serangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia serta inayahnya dan nikmat sehat hingga siang hari ini. Salawat serta salam mari kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Di sini saya selaku moderator, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Ketiga, acara inti. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rulistria atau Ibu Ica. Ibu Ica, monggo untuk Bapak Ibu diharapkan berdiri. Terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Monggo untuk Bapak Rustono dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Sragi, wabil khusus terutama kepada ibu-ibu, ibu-ibu, ya, ibu-ibu calon guru penggerak yang pada hari ini melaksanakan tugas ataupun kegiatan-kegiatan di guru penggerak. Bersyukur, mari kita panjatkan kepada Allah atas semua kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu, untuk melaksanakan kodrat kita sebagai manusia. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya besok di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di ruangan ini adalah dalam rangka rangkaian dari kegiatan guru penggerak yang alhamdulillah di sekolah kita ada 5 guru penggerak yang pada saat ini sudah memasuki paruh kegiatan, yang salah satunya di kegiatan ini adalah akan melaksanakan kegiatan diseminasi, yang mana tujuan dari diseminasi ini adalah untuk menyebarkan pemahaman, pengalaman, dan penerapan budaya positif. Artinya selama 3 bulan lebih dari para calon guru penggerak ini melaksanakan pendidikan tentang kurikulum merdeka ini, pada hari ini akan disebarkan, akan ditularkan kepada Bapak Ibu guru peserta yang pada kesempatan ini belum beruntung untuk menjadi calon guru penggerak. Nah, harapan saya nanti setelah ditularkan ini jenengan tertular, artinya ilmu yang diperoleh oleh ibu-ibu yang mengikuti calon guru penggerak ini bisa jenengan praktekkan jenengan di kelas masing-masing. Akhirnya timbul kesan positif. Oh, ternyata guru penggerak itu seperti itu. Setelah timbul kesan positif, akhirnya ada keinginan untuk meniru jejak-jejak beliau yang sudah menjadi calon guru penggerak. Artinya apa? Artinya tidak hanya ilmu yang nanti kita dapatkan ditularkan dari kegiatan CGP ini, tetapi juga nantinya kita akan menjadi CGP di masa yang akan datang, yang mana kita masih punya satu angkatan yang nantinya bisa kita ikuti, yaitu di angkatan yang ke-10 ya Bu ya, Bu Kelly ya, ke-10 ya, karena kalau yang ke-9 kan sudah tutup ya, sehingga nanti ada kesempatan di ke-10, sedangkan nanti ada 11, 12 dan lainnya kita tidak tahu. Yang jelas sampai saat ini informasinya sampai 10, sehingga saya berharap nanti setelah diseminasi ini panjenengan bisa lebih tertarik, kemudian apa-apa yang nanti disampaikan nanti bisa jenengan terapkan di kelas masing-masing. Karena ini sebetulnya sudah kita laksanakan kegiatan-kegiatannya, hanya saja ini kita butuh penyegaran. Salah satu contoh, tadi saya sudah membuka PMM, saya sudah membuka di sampai apa ya, sampai apa Bu itu, poskesmo ya Bu ya. Saya sudah tadi sambil makan, saya membaca, saya membuka, terus saya kerjakan sampai poskes. Setelah itu saya ngajar, dan saya di poskesnya belum berhasil. Itu bisa diulangi berarti ya Bu ya. Dari 10 soal saya hanya dapat mengerjakan betul 6 soal, masih katanya belum sampai, belum layak Bu ya, harus belum layak itu ya. Itu katanya kuncinya dapat diambil di Google aja ya.
Ada ya. Banyak ya. Kuncinya banyak ya. Sebetulnya di Google di sekolah kita juga kuncinya banyak ya. Karena ruangnya banyak kan kuncinya banyak. Itu Bapak Ibu, ternyata saya melihat video-video mulai dari 1 sampai 4 atau berapa itu videonya pendek-pendek tapi itu sangat bagus. Artinya saya katakan tadi sudah biasa kita lakukan sebetulnya, hanya kadang-kadang kita lupa. Nah ternyata dari video-video itu betul mengunggah semangat dari kita ya. Seperti kita itu ingin jadi guru yang seperti apa, figur guru yang seperti apa, itu sebetulnya kita sudah punya. Saya pinginnya seperti ini, di mata siswa saya pinginnya seperti itu ya. Itu ternyata sangat menarik sekali. Nah harapan saya kedepannya sekali lagi nanti Bapak Ibu guru yang lain nanti bisa tertarik untuk mencoba. Dan kalau mencoba ya jangan asal mencoba tapi berhasil begitu ya. Artinya walaupun asal mencoba tapi ngisinya serius Bu ya, ngisinya serius sehingga bisa berhasil. Seperti saya tes kepala sekolah itu saya tidak ingin jadi kepala sekolah, tetapi pada saat saya melaksanakan tes nak rewangi poso Bu, saya tidak ingin, tapi pada saat tes tak rewangi poso. Termasuk di calon sekolah penggerak itu ya, saya ya orang pingin mau kocok-kocok biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Tapi pada saat itu saya tak rewangi latihan kocornya tak mengamati itu seperti itu ya. Nah itu saya berharap seperti itu. Sekali lagi nanti saya berharap, karena jujur kemarin saya agak kuciwo ya. Wong tahun ini sing orang daftar telu, tahun ini kok sing daftar 1, kan mengecewakan ya. Tapi bukan berarti saya kecewanya dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya, dalam tanda kutip ya, bukan berarti saya bercanda, tapi kecewanya dalam arti apa salah saya sampai sebegitunya dengan begitu aja ya. Dan mohon maaf itu aja dari saya tidak bisa menunggu sampai akhir, tapi mungkin kalau di lain selain dari Jumat ya saya ingin juga melihat penampilannya jenengan, kan berarti nanti ada tampil ya. Nah, saya ingin melihat kemampuannya jenengan gurunya kui koyo ngopo. Tapi ternyata saya yakin pinter-pinter ya. Saya yakin pinter-pinter itu ya. Matur nuwun sangat. Ini saya langsung enggak apa-apa Bu kali ya. Terima kasih. Selamat mengikuti diseminasi. Matur nuwun. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Busana. Harapannya semoga Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini akan tertarik untuk mendaftar di program CGP angkatan selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, nanti yang akan Bu Rianti akan memaparkan PPT-nya tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sragi, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini saya dan teman-teman bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata dari kegiatan pendidikan guru penggerak modul 1.4, di mana kami diberi tugas untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Bapak Ibu guru ya, ini adalah kali pertama kami mendapatkan tugas untuk memaparkan
materi apa yang sudah kami pelajari selama mengikuti PGP Angkatan ke-7. Sebenarnya untuk budaya positif ini sudah sering kita lakukan di sekolah maupun di kelas pada saat proses pembelajaran. Dan Bapak Ibu guru ini sebenarnya sudah memahami. Dan untuk kali ini saya berdiri di depan bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu guru ya. Karena di sini memang saya mempunyai tugas sehingga saya harus menyampaikan, ya, menularkan pemahaman atau pengalaman apa yang sudah kami lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Budaya positif untuk modul 1.4 ini, pertama yang akan saya sampaikan yaitu perubahan paradigma belajar. Bagaimana cara belajar setelah adanya perubahan paradigma tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan mengenai disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Di mana ini segitiga restitusi adalah cara pemecahan masalah yang dihadapi siswa pada saat mengikuti pembelajaran, baik itu di sekolah, di lingkungan sekolah itu sendiri maupun di kelas. Ini adalah konsep utamanya ya, ada 7 konsep utama budaya positif. Nah ini selamat datang para guru hebat, karena kita semua adalah guru-guru hebat yang mampu untuk menuntut dan membimbing anak didik kita, karena mereka adalah siswa-siswi yang unik. Nah mari di sini kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif yang nanti akan kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Yang pertama yaitu apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang oleh Bapak Menteri Pendidikan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ini berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu mampu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi siswa itu belajar harus sesuai tahapannya. Kalau masih usia taman kanak-kanak, maka dia diberi pembelajaran sesuai dengan umurnya. Tidak langsung diberi pembelajaran dengan cara untuk menghitung dan membaca mereka, karena taman kanak-kanak adalah dunia bermain. Gitu ya, jadi diterapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru yang sudah mengajar kelas 7 sudah paham itu ya. Baik, Ibu. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu makna budaya positif. Nah, bagaimana penerapan budaya positif selama ini yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Budaya positif di sekolah sendiri ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang harusnya berpihak pada murid agar mereka itu dapat tumbuh, berkembang, serta memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri mereka, sehingga anak-anak didik kita itu menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab, penuh hormat kepada teman maupun dengan guru terutama, ya, sehingga apa yang mereka lakukan mereka dapat mempertanggungjawabkan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa itu disiplin positif sendiri? Dalam budaya kita di Indonesia ya, makna disiplin itu biasanya menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya apabila kita punya peraturan-peraturan, orang itu harus mematuhinya, gitu ya. Sehingga cenderung disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan, artinya adanya hukuman. Jadi anak-anak kalau tidak sesuai aturan maka harus dihukum.
sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tentukan selama ini. Nah, disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, ancaman, maupun hukuman. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari diri mereka secara sadar, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik itu sendiri, bukan dari motivasi dari luar mereka. Nah, kenapa mereka harus memiliki budaya disiplin positif? Kenapa mereka kadang selalu melanggar? Nah, dikarenakan kemungkinan murid ataupun manusia itu memiliki beberapa kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Nah, di sini dicontohkan. Misalnya kita ya sering melihat ada siswa yang memalak temannya, dan bahkan kita juga sering menegur mereka. Tapi kita seringkali mengancam dan memanggil mereka atau memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan pemalakan tersebut tanpa mempertanyakan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari diri mereka sehingga mereka melakukan pemalakan terhadap teman. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Ini sudah sepatutnya dimiliki oleh semua manusia, yaitu kebutuhan akan makan, minum, kemudian kebutuhan akan sehat, merasa aman, ya. Itu adalah contoh beberapa kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan diterima oleh guru, oleh teman, atau oleh lingkungannya di mana murid itu berada. Biasanya, nah ini anak didik kita sering cari perhatian supaya mereka itu dianggap dibutuhkan, mereka butuh kasih sayang dari kita. Mungkin seperti itu. Tapi kadang kita merasa, ini anak kok aleman, manja gitu kan. Nah itu seperti itu. Yang ketiga, ini adalah kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang murid miliki. Ini biasanya siswa-siswi itu kalau bercerita itu inginnya didengar, kemudian diakui, dianggap, tidak disepelekan gitu ya. Nah, kita itu jangan selalu menyepelekan bahwa anak yang bodoh itu tidak mempunyai sesuatu yang bagus dari diri mereka. Jadi mereka juga perlu dianggap, diakui gitu. Yang keempat yaitu butuh kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini kebutuhan ini untuk memilih dan membuat pilihan supaya putra-putri kita atau peserta didik kita itu bisa lebih mandiri, bisa mengeksplorasi hal-hal baru dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak monoton di dalam kelas terus-menerus. Mereka juga butuh kebebasan. Yang kelima yaitu kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kadang anak-anak kan gitu suka jahil sama temannya. Kamu kok jahil sih? Nah, kenapa? Biar senang aja, Bu. Itu kan seperti itu jawabannya. Nah, itu karena mungkin mereka di rumah jarang bermain dengan teman sebaya, mereka hanya sibuk dengan HP-nya saja. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya, kita sebagai pendidik ketika menemukan perilaku anak yang tidak sesuai aturan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu ada baiknya kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang ia butuhkan, yang belum terpenuhi gitu ya. Salah satu contohnya ketika ada anak yang sering mengejek temannya. Nah, kadang kita tanya, senang saja Bu untuk guyonan biar tidak jenuh gitu. Nah, ini juga ya, manusia atau murid itu melakukan segala kegiatan itu biasanya karena ada motivasi atau tujuan tertentu sehingga mereka melakukan
hal yang mungkin di luar aturan atau sesuai aturan, baik itu dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Nah, contoh motivasi perilaku manusia ini biasanya didorong karena adanya motivasi dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar atau motivasi eksternal. Contoh motivasi eksternal yaitu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena adanya hukuman. Misal kita sendiri ya, kadang berangkat harus jam 7. Nah, yang tidak terbiasa berangkat jam 7 di sekolah, kadang itu merasa tidak nyaman. Kita kadang terpaksa, harus berangkat ini, harus sampai di sekolah jam 7. Nanti kalau enggak saya malu, saya ditegur kepala sekolah. Nah, itu berarti motivasi eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang atau instansi. Dulu pernah ya di sekolah kita kalau berangkatnya paling awal itu pasti diberi penghargaan. Misalnya berangkat sebelum jam 7 itu berapa kali paling awal itu ya, itu nanti ada penghargaan dari sekolah. Itu juga motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi internal ini itu tujuannya untuk menghargai diri kita sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Begitu ya. Nah, di sini ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa dinamai identitas gagal? Karena di sini biasanya disiplin itu berhubungan dengan adanya hukuman. Nah, hukuman sendiri itu sifatnya menyakitkan. Kadang anak-anak itu diingat sampai besok ya, kalau sudah lulus pun mereka akan ingat, oh saya dulu pernah dihukum untuk membersihkan WC gitu. Kemudian merasa tidak nyaman juga. Kalau tidak nyaman itu juga sama. Kemudian yang ketiga memaksa. Nah, biasanya disiplin ini kita sistemnya memaksa, terpaksa harus dilakukan untuk mengatur siswa gitu ya. Yang keempat yaitu karena adanya hukuman tersebut, murid biasanya cenderung menyembunyikan permasalahan yang dia miliki. Kemudian yang kelima, murid menjadi rendah diri, minder. Ya karena saya nakal kobu, jadi saya minder. Kalau saya dikumpulkan sama siswa-siswi yang cerdas, ya itu nggak mau bu. Saya nanti di sana malu, aku bodoh, aku rewel gitu, biasanya gitu. Bukan speknya. Kan spek idamannya mungkin ya. Nah, kalau penghargaan ini juga kurang efektif. Nah, kurang efektif. Karena mereka akan ini juga termasuk motivasi eksternal. Karena mereka saya akan belajar supaya dapat ranking. Saya akan belajar supaya nanti saya dapat hadiah gitu kan. Kemudian yang kedua, ini bisa juga merusak hubungan. Adanya sifat iri. Saya isi mau aja kayak ranking terus. Aku ranking siji dari bawah gitu kan, jadi malu. Kemudian bisa mematikan kreativitas. Mereka jadi rendah diri, tidak percaya diri. Percuma gua aku kuwi sinau, karena saya tetap nanti ranking 1 dari bawah terus. Sinau kesel, mending dolanan HP gitu ya. Kemudian merampas hak menghargai. Mereka seperti tidak dihargai kalau mereka itu tidak diberi penghargaan. Tidak diberi penghargaan oleh guru ataupun oleh orang tua. Nah, di sini juga ada contoh kalau konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ya kita biasanya harusnya ya, bukan biasanya, dalam budaya positif itu ini ada konsekuensi. Jadi siswa itu diharapkan mengetahui perilaku yang mereka lakukan itu nanti ada konsekuensinya. Gitu. Nah, konsekuensi ini biasanya penguatan jangka panjang. Nah, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, jadi ada respon dari Bapak Ibu guru. Kemudian murid jadi menghormati peraturan. Kemudian yang terakhir, biasanya kalau konsekuensi itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian yang ini adanya restitusi. Jadi guru ini diharapkan dalam menerapkan budaya positif itu dilakukan restitusi. Jadi nanti murid itu
bisa bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan murid juga bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian di sini ada teori kontrol, artinya siswa itu mampu mengontrol, guru ya ini ya, pendidik itu mampu mengontrol emosi diri kita, sehingga nanti mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah ini kalau sudah tertangani dengan menggunakan restitusi, murid jadi bersemangat, diharapkan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah ini adalah konsep disiplin dengan pendekatan murid. Apa itu restitusi? Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi ini bukan menebus suatu kesalahan, namun diharapkan murid itu mampu untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi diharapkan mampu memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi nanti kalau menghadapi siswa yang mengalami permasalahan, ditawarkan bagaimana cara memperbaikinya, apa yang harus dilakukan ke depannya, seperti itu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Itu ya Bapak Ibu Guru ya. Halo Bapak Ibu Guru. Jenuh ya? Bosan ya mendengarkan terus? Semangat? Ya, baik kita lanjutkan. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Nih, ada beberapa contoh tindakan guru, apakah itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Nah, tindakan guru yang pertama, ini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini mungkin untuk Bapak guru olahraga ya, karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret oleh dia. Maka ini termasuk konsekuensi, harus mengganti ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak menggunakan sepatu karena lupa tidak menggunakan sepatu hitam, sepatunya dilepas, itu juga termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Ini Pak ada 2 ya. Untuk Bapak guru olahraga, maaf ini konsekuensi ya. Kalau yang ini lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, ini ya. Ini hukuman, beda ya Bapak Ibu guru, untuk guru olahraga dan bukan. Jadi restitusi di sini adalah guru itu menanyakan dulu untuk memecahkan masalahnya, itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelum melaksanakan restitusi, ini kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Dan sehingga nanti dengan restitusi itulah membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Nah di sini guru harus bersifat terbuka sehingga siswa itu bisa menghormati dirinya dan orang lain. Nah di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya kita sebagai pendidik ini ya biasanya 1 posisi sebagai penghukum, suka menghukum siswa. Kadang dulu juga saya sering seperti itu. Kamu tidak mengerjakan tugas, ayo berdiri di depan. Itu juga penghukum ya.
Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kadang kita juga seperti itu. Kamu itu ya, membuat ibu itu malu. Mau tolong dibantu ya. Kamu itu seenaknya sendiri, kamu itu mau jadi apa besok? Nah, itu kadang mereka jadi malu kan, dipermalukan seperti itu. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini biasanya kita perlu pendekatan, dongeng. Tapi kadang kalau kita hanya sebagai teman, anak-anak jadi ngelunjak sama kita, menganggap kita itu teman sendiri. Ah, tenang, bu guru ini aman, orang galak santai guys, gitu ya. Ya gitu kan, anak gitu. Kadang saya juga dulu seperti itu. Saya kadang sering dongeng sama anak-anak, tapi lama-kelamaan kok ini kok anak kok ngelunjak sama saya ya. Jadi berani kalau pembelajaran seenaknya sendiri. Itu contohnya ini kelas 9 ya, ada M di situ. Kalau sama saya itu dongeng terus, nggak pol-pol. Ya. Tapi sekarang saya mulai mengontrol diri supaya nanti anak itu tidak ngelunjak sehingga mereka kesannya tidak menghormati guru atau orang tua. Kemudian yang keempat, pemantau. Ya, pemantau, kita memantau tapi pendekatannya itu biasanya hanya apa? Tidak rileks karena sering memantau. Kamu ini sudah mengerjakan ini belum? Gitu ya. Yang kelima, manajer. Manajer ini nanti menanyakannya bagaimana caranya memecahkan masalah ini. Jadi memberikan solusi. Ya, nanti ada contohnya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah ya. Sekarang kamu berdiri di depan sana, membentuk barisan tersendiri. Jangan masuk barisan yang sini, gitu ya, sama teman-temanmu yang tidak tertib. Itu contohnya. Jadi kita penghukum. Kalau berarti kita kalau meletakkan siswa di depan itu penghukum kita. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah ini contohnya, beberapa kali ibu harus memberitahu kamu itu sudah sangat mengecewakan ibu terus menerus. Nah itu ya, jadi mereka merasa bersalah. Nah ini posisi teman. Ayolah yang disiplin, tolong buat ibu jadi bangga. Ini contoh-contohnya. Kemudian pemantau ini juga sama. Jadi kalau pemantau ini sudah memberitahu kamu itu sudah melanggar peraturan, kamu harus tahu konsekuensinya harus bagaimana. Nah yang terbaik ini menurut materi budaya positif ini ya, kita harus bisa menjadi manajer bagi murid kita. Ya contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah sekarang kita akan membahas apa itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja seperti yang sudah kita terapkan selama ini ya? Kemudian mengapa harus ada keyakinan kelas? Kalau aturan itu sudah berjalan dengan baik. Ya, contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa menurut Bapak Ibu? Melindungi ya, safety ya. Nah itu kan berarti ibu-ibu sudah yakin kalau tidak pakai helm ini berbahaya. Berarti ini tujuannya adalah, keyakinannya adalah keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Tujuannya apa? Supaya tidak tertular penyakit, gitu kan ya, virus. Nah itu kan berarti keyakinannya apa? Supaya kita sehat, selamat, terhindar dari virus. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Molor saja, biasanya narasumbernya juga molor kok. Itu kan biasanya gitu. Kenapa? Kenapa kita harus datang tepat waktu? Ya, supaya tidak ketinggalan materi, disiplin ya, tanggung jawab, komitmen. Itu ya, itu contoh keyakinan kelas.
Nah, ini pengertiannya keyakinan kelas. Ini merupakan nilai-nilai atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal pula oleh murid-murid dan guru dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi jangan memandang itu ya. Kemudian menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik, di mana menyebabkan seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan saja. Nah, di sini diharapkan Bapak Ibu guru, terutama wali kelas, itu bisa membentuk keyakinan kelas masing-masing. Sehingga nanti keyakinan kelas itu akan dipercayai murid, dipercayai siswa, dan akan dijalankan dengan sepenuh hati tanpa paksaan guru. Ya, itu harus disepakati dulu, gitu ya. Nah, keyakinan kelas ini biasanya bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Ini sifatnya universal, jadi tidak molor-molor seperti peraturan itu ya. Ini dibentuk atau dibuat dalam bentuk-bentuk yang positif, kata-kata yang positif. Kemudian biasanya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak karena supaya mudah diingat oleh siswa. Seperti itu. Nah, siapa yang melakukan pembentukan keyakinan kelas? Ya, terutama semua warga kelas harus berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas melalui curhat pendapat, baik itu melalui kertas ya disobek kecil-kecil, nanti dibagikan ke siswa. Nah, nanti kita diskusikan bersama dengan wali kelas atau guru mapel. Kemudian keyakinan kelas ini bisa ditinjau ulang sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dari awal. Misalnya bisa ditinjau 1 bulan sekali. Kalau misalnya ini sudah tidak begitu dipatuhi atau ada beberapa permasalahan-permasalahan lagi yang terjadi di kelas, ya harus kita tinjau ulang kembali keyakinan kelas tersebut. Nah, ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya terapkan kemarin, karena ini adalah juga tugas ya, harus bentuk keyakinan kelas. Ini pertama berdiskusi dulu tentang peraturan yang sudah ada di kelas kita, yang sudah ada di sekolah. Kemudian setelah itu saya membagikan kertas post-it satu persatu kepada seluruh siswa untuk menuliskan nanti ya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Gitu. Jadi merumuskan peraturan dulu untuk disepakati bersama apa yang harus kita terapkan di kelas tersebut. Setelah itu, setelah berdiskusi, nanti siswa setelah menuliskan di kertas post-it itu menempelkan keyakinannya di papan yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu ada hasil keyakinan kelas yang saya bentuk di kanvas, kemudian itu saya tempel dan kemudian saya pasang dan ditandatangani, yaitu mengetahui wali kelas karena saya guru mapel, kemudian ditandatangani oleh pengurus kelas itu sendiri supaya mereka lebih memahami dan meyakini keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal. Peraturan, contohnya ya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti siswa harus mampu bertanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya berarti menghargai orang lain dan diri sendiri. Kalau kita tidak ingin diganggu oleh orang lain, kita juga jangan mengganggu gitu. Kemudian nanti di sekolah 25 menit sebelum pembelajaran, misal ini ya, ini berarti menghormati orang lain atau mempunyai komitmen saya tidak boleh terlambat.
Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, kekerasan ini berdampak pada keselamatan ya. Artinya menghormati orang lain. Anak ngomong sendiri, misalnya senyum-senyum sendiri dengan anak yang lain tersinggung tiba-tiba jotos gitu ya, itu kan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini keyakinannya berarti untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain. Kita tidak boleh memaksakan diri harus menjadi nomor 1 walaupun datangnya terlambat. Ini juga melatih untuk kesabaran. Gunakan masker, ini juga berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di dalam kelas atau teras sekolah. Nah, keyakinannya apa? Berarti itu untuk keamanan dan keselamatan. Gitu ya Bapak Ibu guru. Halo. Nah, ternyata kalau kita di depan juga kadang menjenuhkan ya. Ya, baik, bisa dilanjut ya? Ya, segitu cepat ya. Nah, untuk menerapkan disiplin positif dalam menghadapi siswa yang bermasalah, kita bisa menggunakan teknik segitiga restitusi. Ini adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Nah, restitusi sendiri juga merupakan proses kolaboratif, artinya kerja sama, ya, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin jadi seperti apa? Kalau saya bertingkah laku seperti ini, nanti saya jadinya bagaimana gitu ya? Sehingga mereka mampu berpikir. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jangan seenaknya sendiri. Nah, restitusi sendiri ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau misalnya anaknya berbuat salah dihukum, biasanya mereka kalau masuk kembali ke lingkungannya, mereka ada merasa tidak nyaman. Mereka takut diolok-olok oleh teman, gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan restitusi ini, segitiga restitusi, diharapkan nanti anak yang sudah diberi masukan-masukan bisa memecahkan masalahnya sendiri, itu mereka bisa kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih baik, tidak merasa minder, ya, seperti itu. Kemudian tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, sebelumnya kita telah belajar tadi ya tentang teori kontrol, sehingga nanti murid kita itu memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini contoh atau ciri-ciri ini tadi sudah ya di awal ya. Segitiga restitusi itu ibaratnya berbentuk segitiga, di mana dalam melakukan segitiga restitusi ini guru sebelum menanyakan keyakinan dan membantu murid memecahkan masalahnya, kita harus melakukan validasi tindakan ya yang salah yang terjadi pada murid. Kamu itu tadi melakukan apa seperti itu, nanti ada contohnya. Kemudian di sini lalu menstabilkan identitas dulu ya. Baru nanti kita sebagai pendidik melakukan validasi tindakan yang salah tersebut. Setelah itu menanyakan keyakinan. Ya. Nah, ini ciri-cirinya tadi sudah saya bacakan di depan. Gak apa-apa, nanti diberi filenya saja ya. Kalau mau monggo. Ya, silahkan diambil, nggak apa-apa kok. Sebanyak-banyaknya boleh. Sama laptopnya. Ya, ada 3 tahap evaluasi diri dalam melaksanakan segitiga restitusi. Di sini restitusi sendiri itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, dalam proses restitusi diri, murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa, yaitu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter.
ketika guru membimbing murid untuk melakukan penguatan karakter, guru akan mengatakan, Bapak Ibu tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Tuh. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi setelah kamu melakukan kesalahan tadi. Itu ya, itu jadi kita membantu karakter siswa untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, restitusi itu menguatkan. Nah, ketika murid melakukan kesalahan itu mereka lakukan. Ini contohnya ya, ada misalnya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu selain menjadi siswa yang sering melakukan kesalahan? Itu. Bagaimana kamu akan berubah supaya menjadi murid yang lebih baik? Nah, restitusi ini fokus pada solusi. Jadi guru di sini tugasnya adalah menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu. Ini contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Ya, bacanya panjang sekali. Kalau yang kasus segitiga restitusi yang saya lakukan, ini siswa, sebenarnya siswa kelas 8 ini ya. Pada saat saya menunggui tes, nah ini Alif itu tengok terus, ini kasusnya adalah mencontek. Ya ini maaf tidak terdengar ya, karena tidak disalurkan ke speaker. Ini jadi saya melakukan contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Mungkin belum sepenuhnya atau keseluruhan saya terapkan, karena penerapan budaya positif ini bertahap. Tidak langsung semudah kita membalikan telapak tangan. Ya, kita harus membimbing siswa terus menerus menuntun sehingga nanti muncullah karakter-karakter yang membudaya atau karakter-karakter positif yang nanti bisa membudaya di sekolah kita. Gitu ya Bapak Ibu guru, mungkin pemaparan yang saya sampaikan ini ada, ini karena tidak terdengar ya. Dikeraskan Pol. Sudah. Nah, kesimpulan. Berarti besok. Langsung ya. Dari pembelajaran ini dapat saya simpulkan bahwa untuk membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana sini pada saat kemarin saya mempunyai visi, yaitu untuk menciptakan visi guru penggerak itu nanti dapat terwujud, sehingga kami harus terus belajar dengan berkolaborasi dengan warga sekolah untuk membentuk keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Dari kasus tersebut pula nanti diharapkan untuk membentuk keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Dari kasus tersebut pula nanti diharapkan bisa menyelesaikan masalah pada siswa dengan mengetahui terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan dasar murid yang harus dipenuhi sehingga mampu membentuk profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu guru. Mohon kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Monggo siapa yang mau bertanya? Ya, monggo Ibu Biarse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya ya Bu. Tadi dijelaskan tentang beberapa konsep disiplin. Ada konsep disiplin gagal, konsep disiplin sukses, dan juga konsep disiplin dengan pendekatan restitusi.
Yang saya tanyakan adalah yang berkaitan dengan konsep disiplin yang gagal. Tadi disebutkan bahwa penghargaan itu termasuk konsep disiplin yang gagal. Yang ingin saya tanyakan, apakah penghargaan dengan acungan jempol, tepuk tangan, kemudian dengan ucapan-ucapan yang bagus itu termasuk atau tidak boleh diterapkan dalam budaya positif? Karena tadi dijelaskan bahwa penghargaan itu merupakan contoh identitas yang gagal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz, ada pertanyaan? Ada. Ya, kita break dulu ya. Untuk membentuk keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Dari kasus tersebut pula nanti diharapkan bisa menyelesaikan masalah pada siswa dengan mengetahui terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan dasar murid yang harus dipenuhi sehingga mampu membentuk profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu Guru. Mohon kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Monggo siapa yang mau bertanya? Ya, monggo Ibu Biarse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya ya Bu. Tadi dijelaskan tentang beberapa konsep disiplin. Ada konsep disiplin gagal, konsep disiplin sukses, dan juga konsep disiplin pendekatan restitusi. Yang saya tanyakan adalah yang berkaitan dengan konsep disiplin yang gagal. Tadi disebutkan bahwa penghargaan itu termasuk konsep disiplin yang gagal. Yang ingin saya tanyakan, apakah penghargaan dengan acungan jempol, tepuk tangan, kemudian dengan ucapan-ucapan yang bagus itu termasuk atau tidak boleh diterapkan dalam budaya positif? Karena tadi dijelaskan bahwa penghargaan itu merupakan contoh identitas yang gagal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz, ada pertanyaan? Ada. Ya, kita break dulu ya. Acungan, ya besok lagi seperti itu ya nak, kamu pinter. Nah itu boleh diterapkan dalam budaya positif. Yang tidak boleh itu adalah penghargaan dalam bentuk barang atau benda, sehingga anak itu nanti menimbulkan iri hati dengan siswa lain gitu ya. Itu tadi sudah dijelaskan di depan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua yaitu mengenai restitusi ya. Iya. Nah di sini untuk menghadapi siswa yang belum mampu memecahkan atau memperbaiki masalah yang dia lakukan, biasanya kita itu menuntun, memberi pancingan-pancingan. Karena kita kan pendidik, tugasnya adalah ngomong, menuntun, membimbing. Nah kalau mereka itu tidak tahu, kamu kok terlambat terus, ini bagaimana solusinya, apa kamu akan seperti itu terus. Nah saya kudune piye Bu, kadang gitu sih anak-anak. Nah kita ya tugasnya membimbing, ya menuntun untuk memecahkan masalah yang dia hadapi. Kemudian untuk yang ketiga dari Bu Sandy, yaitu yang menanyakan tentang keyakinan kelas, bagaimana siswa yang sering melanggar keyakinan kelas tersebut, ya apa solusinya. Nah biasanya kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa keyakinan kelas itu bisa ditinjau setiap beberapa bulan atau beberapa minggu. Kalau ada siswa yang sering melanggar, maka kita tinjau kembali apa permasalahannya, kenapa dia melanggar keyakinan tersebut. Nah kita harus membentuk keyakinan kelas kembali ya, supaya mereka benar-benar meyakini, mematuhi keyakinan kelas tersebut yang sudah disepakati bersama. Harus ditinjau kembali. Oh ini anak ini kok seperti ini, tidak menepati ya, kita tinjau kembali, kita tinjau ulang apa yang salah dari keyakinan kelas tersebut. Begitu ya Bapak Ibu.
Ada yang ditanyakan kembali? Mungkin ada yang memberikan saran atau masukan, monggo. Sudah cukup? Cukup ya. Mungkin seperti itu ya. Oh, Ibu Renita. Oh iya, monggo. Kasih panjang. Sedikit berbagi pengalaman saja nih Bu, dari yang tadi Bu Rianti sampaikan. Sepengetahuan saya nih, kalau memang dari dulu itu yang ada kan adanya itu reward dan punishment nih, penghargaan dan hukuman itu sudah kayak Cukup ya. Mungkin seperti itu ya. Oh, Ibu Renita. Oh iya, monggo. kasih panjang. Sedikit berbagi pengalaman saja nih Bu, dari yang tadi Bu Rianti sampaikan. Sepengetahuan saya nih, kalau memang dari dulu itu yang ada kan adanya itu reward dan punishment nih, penghargaan dan hukuman itu sudah bercokol di dalam pikiran kita. Ternyata setelah ada kurikulum baru, kemudian ilmu-ilmu baru juga muncul. Selain reward dan punishment itu juga ternyata ada yang namanya restitusi dan konsekuensi. Mungkin sebenarnya kalau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab dan merangkul anak itu sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Hanya mungkin kalau diformalkan di dunia pendidikan mungkin itu barang yang baru. Tapi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa ngecaknya pada anak-anak kita, mungkin itu bisa kita juga terapkan di anak-anak sekolah seperti itu. Nih, jadi juga pengingat juga buat saya bahwa merangkul dan memberikan tanggung jawab yang lebih pada anak didik kita itu juga perlu, karena kita harus ngewongke ya. Kita mau dianggap orang, kita juga harus menganggap orang lain orang juga. Jangan sebagai objek hanya untuk transfer ilmu, mendidik, untuk objek emosi, objek dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas infonya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Renita atas masukan yang telah diberikan kepada saya. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah mengikuti diseminasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika dalam membawakan acara ada tutur kata atau gerak-gerik yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.